Permasalahan yang menarik kalau kita sudah jelas ya memahami bahwa yang dimaksud dari artikel-artikel ini atau judul-judul sebuah tayangan itu bukan muhrim tapi mahram ya. Jadi bukan mahram, kata pacaran karena bukan mahram. Jadi bukan istilahnya bukan muhrim tapi mahram. Tidak boleh bersentuhan, bukan mahram. Maaf bukan mahram. Jadi ini semua salah dalam menuliskan katanya salah ya. Jadi seharusnya mahram, ini mahram. Nah, ada hal yang menarik antara permasalahan mahram ini, di mana bukan mahram itu dilarang untuk melakukan ikhtilat dan khalwat. Ikhtilat secara bahasa berasal dari kata ikhtilata yakhtalitu ikhtilatan, maknanya bercampur dan berbaur. Maksudnya bercampur laki-laki dan wanita dalam suatu aktivitas bersama tanpa ada batas yang memisahkan antara keduanya. Ikhtilat terjadi secara kolektif bersama di mana orang laki-laki dan wanita dalam jumlah yang lebih dari 2 orang berbaur dalam suatu keadaan tanpa dipisahkan dengan jarak. Ya, jadi dilarang bukan mahram ya, itu melakukan ikhtilat, bercampur bebas gitu tanpa ada sekat batas. Nah, sekarang juga batasan khalawat. Ya, khalawat itu apa? Khalawat itu berasal dari kata khala yakhlu khalawatan yang maknanya menyepi, menyendiri, mengasingkan diri 2 orang tanpa kehadiran orang lain. Secara istilah khalwat sering digunakan untuk hubungan antara 2 orang di mana mereka menyepi dari pengetahuan atau campur tangan dengan pihak lain, hanya mereka berdua. Jadi mungkin pacaran atau misalkan hubungan laki perempuan yang bukan mahram itu berdua, yaitu dilarang juga ya, baik khalwat maupun ikhtilat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 bulan September 2022. Video ini dibuat. Izinkan saya menyampaikan terkait sebuah tulisannya. Ini antara istilah beda muhrim dan mahram. Terkadang muhrim dan mahram digunakan untuk menyatakan maksud yang sama. Padahal dua kata ini berbeda ya. Bisa kita lihat di tulisan-tulisan di internetnya yang sudah saya kumpulkan. Misalkan ini contoh di meme ya. Meme ini sebuah tulisan yang singkat, kocak gitunya, tapi dengan tulisan yang salah mungkin ya. Nanti kita lihat coba nih dalam contoh nih. Dalam muslim tidak ada kata pacaran karena bukan muhrim. Nah, ini muhrim. Jadi ini menurut saya ketika membahas perbedaan antara muhrim dan mahram ini, maksud dari tulisan meme ini artinya pacaran itu kan artinya khalawat ya, berduaan, bukan muhrim. Nah, jadi ini salah dari sisi penulisan katanya muhrim. Terus yang kedua ini juga sama ya, dibonceng artinya berdua itu bukan muhrim. Nah, ini juga salah nih. Nah, terus ada juga sebuah tulisan di judul video YouTube ya, yang dituliskan oleh konten kreatornya dengan judul bukan muhrim. Nah, ini juga salahnya, bukan muhrim tidak boleh bersentuhan. Nah, ini juga salah. Nah, ini ada juga sebuah meme, maaf bukan muhrim. Nah, ini juga salah. Terus ada di TV One yang ini TV One ya logonya nih. Dengan judul di kabar siang ya, ini berita kabar siang, mandikan jenazah bukan muhrim, petugas jadi tersangka. Nah, ini kalimat atau kata muhrimnya ini salah. Terus yang kedua ini juga sama ya, sebuah konten video di YouTube ya, dengan menampilkan Gus Baha. Bukan Gus Bahanya yang salah, tapi pembuat videonya juga melakukan kesalahan dalam membuat judul ya. Hukum melihat wanita bukan muhrim. Nah, ini juga salah. Ya, nah jadi apa sebenarnya muhrim dan mahram? Ya, kita lihat di artikel ID Kompas ya.
di Kompas ID. Jadi ada perbedaan, apa bedanya muhrim dan mahram. Banyak pengguna bahasa yang menggunakan kata muhrim sebagai orang yang tidak memiliki ikatan keluarga dan tidak boleh bersentuhan. Padahal anggapan itu salah. Lalu apa arti sebenarnya kata muhrim? Jadi muhrim dan mahram ini memang berbeda maknanya ya. Tapi orang kadang menggunakan kata yang rancu. Kadang menggunakan muhrim, mahram itu bercampur baur lah istilahnya. Nah, jadi muhrim dengan mahram ini sama atau tidak? Nah, kita bacanya. Dalam rubrik ini telah sering diulas berbagai gejala ketidakcermatan berbahasa ya, ketidakcermatan berbahasa. Terjadi karena sejumlah faktor, salah satunya karena sebuah kata atau istilah sudah umum digunakan oleh masyarakat luas. Nah, karena memang sudah umum ya, kata muhrim ini terlalu umum sehingga dianggap sebagai bentuk yang baku, padahal maknanya salahnya. Kasus ini terjadi pula kata muhrim, kata ini sering didengar dalam keseharian, dalam percakapan sehari-hari sebagai kata. Sebagian kita mungkin pernah mendengar orang berkata, maaf jangan sentuh, bukan muhrim. Nah, ini kalimat maksudnya bukan muhrim ini menyatakan tidak boleh bersentuhan karena bukan mahramnya ya, tapi di sini ditulisnya bukan muhrim. Nah, ini kata ini muhrim ini salah. Kalimat tersebut umumnya dimaksudkan untuk mengingatkan laki-laki dan perempuan muslim yang tidak memiliki ikatan keluarga untuk tidak bersentuhan. Jadi kata muhrim dipakai dalam konteks yang berkaitan dengan keturunan, nasab, dan pernikahan. Sebenarnya ada satu lagi, persusuan ya, nanti kita lihat. Selain dalam percakapan, kata muhrim juga dapat kita jumpai dalam pemberitaan di media massa. Jadi media massa seperti yang tadi saya sampaikan juga terkadang menggunakan kata yang salah ya, muhrim gitu. Kurang lebih gitulah. Oke, ini bisa dibaca, nanti saya sharekan link ini ya, Kompas ID-nya. Kata muhrim berasal dari bahasa Arab. Berarti orang yang melakukan ihram. Nah, jadi muhrim itu bukanlah dimaksud tadi orang yang dilarang bersentuhan ya, tapi muhrim itu maksudnya adalah orang yang akan melakukan ihram ya. Ihram itu adalah ibadah hajinya atau pakaian ihramnya. Kan sering kalau kita beribadah haji atau umroh kan gitu ya. Adapun ihram adalah keadaan seorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Jadi ihram atau muhrim itu orang yang melakukan ihram, muhrim itu. Nah, ketika jamaah haji atau jamaah umroh telah memasuki daerah mikot itu batasnya. Kemudian dia mengenakan pakaian ihram dan menghindari semua larangan ihram. Orang ini disebut muhrim ya. Jadi muhrim ini adalah orang yang sudah berniat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun samanya disebutkan bahwa muhrim bermakna orang yang sedang mengerjakan ihram. Jadi konteks kata muhrim selalu berkaitan dengan ibadah haji atau umroh. Sungguh berbeda dengan arti kata muhrim yang dipahami masyarakat selama ini, yang antara lain telah disebutkan dalam contoh di atas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan kata muhrim untuk konteks tentang keturunan dan pernikahan tidak tepat karena melenceng dari makna yang sebenarnya. Jadi melenceng ya, kalimat-kalimat yang tadi saya sampaikan ini melenceng ini. Ini melenceng semua, melencengnya judul-judul karena sudah umum, sudah biasa. Nah, sekarang apa itu mahram? Mahram itu pertanyaan selanjutnya, kata yang benar-benar tepat sebagai pengganti kata muhrim untuk konteks tersebut ya. Nah, konteks tersebut maksudnya ini sebenarnya bukan muhrim tapi mahram. Pacaran karena bukan mahram. Ini pun sama ya. Dibonceng motor nggak mau, katanya bukan mahram. Jadi mahram bukan muhrim. Ini pun sama, bukan mahram, tidak boleh bersentuhan. Ini pun maksudnya sama ya, ini mahram. Masalah yang menarik kalau kita sudah jelas ya memahami bahwa yang dimaksud dari artikel-artikel ini atau judul-judul sebuah tayangan itu bukan muhrim tapi mahram ya. Jadi bukan mahram,
kata pacaran karena bukan mahram. Jadi bukan, istilahnya bukan muhrim tapi mahram. Tidak boleh bersentuhan, bukan mahram. Maaf, bukan mahram. Jadi ini semua salah dalam menuliskan katanya salah ya. Jadi seharusnya mahram, ini mahram. Nah, ada hal yang menarik antara permasalahan mahram ini, di mana bukan mahram itu dilarang untuk melakukan ikhtilat dan khalwat. Ikhtilat secara bahasa berasal dari kata ikhtilata yahtalitu ikhtilatan, maknanya bercampur dan berbaur. Maksudnya bercampur laki-laki dan wanita dalam suatu aktivitas bersama tanpa ada batas yang memisahkan antara keduanya. Ikhtilat terjadi secara kolektif bersama, di mana orang laki-laki dan wanita dalam jumlah yang lebih dari 2 orang berbaur dalam suatu keadaan tanpa dipisahkan dengan jarak. Ya, jadi dilarang bukan mahram ya, itu melakukan ikhtilat, bercampur bebas gitu tanpa ada sekat batas. Nah, sekarang juga batasan khalawat. Ya, khalawat itu apa? Khalawat itu berasal dari kata khala yakhlu khalawatan, yang maknanya menyepi, menyendiri, mengasingkan diri 2 orang tanpa kehadiran orang lain. Secara istilah, khalwat sering digunakan untuk hubungan antara 2 orang di mana mereka menyepi dari pengetahuan atau campur tangan dengan pihak lain, hanya mereka berdua. Jadi mungkin pacaran atau misalkan hubungan laki perempuan yang bukan mahram itu berdua, yaitu dilarang juga ya, baik khalwat maupun ikhtilat. Mandikan jenazah bukan mahram ya, ini pun sama, hukum melihat wanita bukan mahram ya. Kita kembali lagi ke tadinya. Jadi ternyata kata yang sesuai adalah mahram, yang juga diserap dari bahasa Arab. Mahram adalah perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat, sehingga tidak boleh menikah di antara keduanya. Jadi mahram itu tidak boleh menikah ya. Mahram artinya larangan menikah. Hubungan mahram dapat terjadi karena 3 sebab, yakni keturunan, persusuan, dan hubungan perkawinan. Ya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya, sudah saya buatkan ya. Di permasalahan yang menarik, kalau kita sudah jelas ya memahami bahwa yang dimaksud dari artikel-artikel ini atau judul-judul sebuah tayangan itu bukan muhrim tapi mahram ya. Jadi bukan mahram, kata pacaran karena bukan mahram. Jadi bukan, istilahnya bukan muhrim tapi mahram. Tidak boleh bersentuhan, bukan mahram. Maaf, bukan mahram. Jadi ini semua salah dalam menuliskan katanya salah ya. Jadi seharusnya mahram, ini mahram. Nah, ada hal yang menarik antara permasalahan mahram ini, di mana bukan mahram itu dilarang untuk melakukan ikhtilat dan khalwat. Ikhtilat secara bahasa berasal dari kata ikhtilata yahtalitu ikhtilatan, maknanya bercampur dan berbaur. Maksudnya bercampur laki-laki dan wanita dalam suatu aktivitas bersama tanpa ada batas yang memisahkan antara keduanya. Ikhtilat terjadi secara kolektif bersama, di mana orang laki-laki dan wanita dalam jumlah yang lebih dari 2 orang berbaur dalam suatu keadaan tanpa dipisahkan dengan jarak. Ya, jadi dilarang bukan mahram ya, itu melakukan ikhtilat, bercampur bebas gitu tanpa ada sekat batas. Nah, sekarang juga batasan khalawat. Ya, khalawat itu apa? Khalawat itu berasal dari kata khala yakhlu khalawatan, yang maknanya menyepi, menyendiri, mengasingkan diri 2 orang tanpa kehadiran orang lain. Secara istilah, khalwat sering digunakan untuk hubungan antara 2 orang di mana mereka menyepi dari pengetahuan atau campur tangan dengan pihak lain, hanya mereka berdua. Jadi mungkin pacaran atau misalkan hubungan laki perempuan yang bukan mahram itu berdua, yaitu dilarang juga ya, baik khalwat maupun ikhtilat. Nah, di sini ya, jadi mengacu kepada surat An-Nisa. Memang ada permasalahan mahram ini ya, haram menikah ini bisa terjadi karena sebab nasab ya, sebab persusuan, dan sebab pernikahan. Sebab nasab ini ya, ini sebab nasab. Nah, akibat sebab persusuan ini ya ayatnya, dan sebab pernikahan ini. Nanti
kita lihat sebuah pernikahan ada kerabat istri, menantu dan maupun anak. Nanti kita lihat ini ya ayatnya. Menantu ini ya, maupun adik ini. Nanti gitulah kita video selanjutnya kita bahasnya. Jadi kata muhrim dipakai dalam konteks ibadah haji dan umroh. Nah, ini perlu catat ya. Muhrim ini dipakai untuk konteks ibadah haji atau umroh. Sedangkan mahram terkait dengan keturunan dan pernikahan. Jadi yang tepat itu untuk judul-judul ini sebenarnya bukan muhrim tapi mahram. Itu saja mungkin video kali ini. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan menjadi pengkayaan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.